Puji nama Tuhan, Bapak Saudara semua, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata segala pujian dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Kita percaya hari ini kita berkumpul sama-sama, kita fokus sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Apapun yang menjadi beban pikiran Anda hari ini, tanggalkan semua biar kita fokus sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur Engkau ada bersama dengan kami ini. Setiap kami umat-Mu, kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami datang membawa ucapan syukur hormat kami bagi Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan saudara. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Segala bangsa kan datang
sekali saudara dengan segenap hatimu suaramu nyatakan haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Mari berikan tepuk tangan baik bagi Tuhan Yesus.
sepakat bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Walau suara di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sorakan haleluya. Sebab namanya yang tinggi, berkuasa selama-lamanya. Shalom GPI PRJ CK7. Shalom. Boleh kasih tangan kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan sama-sama memuji Tuhan. Let the music play, Lord. Joy. Sebab kasih setianya tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan, selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak, kami serahkan ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kami mengasihi Engkau. Dengan segenap hati kami mencintai Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman-Mu nyatakan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saya katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mana ketemu sama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih dari segalanya kami mengasihi, mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama nyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus
Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas, untuk hidup, untuk kesehatan, bahkan untuk segala kecukupan di dalam kebutuhan, keperluan kami. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, kuatkan, teguhkan, bahkan nasihati kami. Tegur kami Tuhan dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah tentunya di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru buat saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Imamat. Imamat pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-22, saudara. Kita akan baca bersama-sama. Imamat pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan, 1, 2, dan 3. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Ini perkataan Tuhan kepada nabinya, yaitu Musa. Ketika Musa diizinkan Tuhan untuk berjalan bersama dengan umat pilihannya. Dan di dalam perjalanan itu, Tuhan menegaskan kembali bahwasanya Musa dan seluruh umat Israel akan disertai, dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Kejadiannya belum terjadi, saudara. Karena Alkitab katakan di situ, kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. It was not happen yet. Jadi belum terjadi. Nah, tahun ini kita sudah masuk di hari ke-9. Dan masih ada 350-an hari lagi yang belum juga terjadi dalam hidup kita. But first of all, Tuhan memberikan firman-Nya pada siang hari ini, pada hari ini. Supaya saya dan Anda tidak dimuntahkan. Dengar baik itu, tidak dimuntahkan. Alkitab katakan, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri. Nah, kita tahu negeri itu ada dua. Yang pertama bicara tentang Indonesia, itu sendiri sebagai tanah air dan negeri kita. Dan yang kedua itu ke negeri atau kepada kerajaan yang kekal selama-lamanya. Dan dua-duanya ada di depan kita, sudah. Hari ini umat jemaat PRJ CK7 juga akan mendapatkan firman yang sama dari Tuhan. Sesuatu yang belum terjadi, yang dinamakan itu a new one nanti. Sesuatu yang baru yang kita alami, yang akan kita alami. Dan itu semua will be happened, or will happen, akan terjadi as long as, selama saya dan Anda sama seperti selama umat Israel, bangsa Israel, umat Tuhan itu, firman Tuhan katakan di Imamat pasal yang ke-20 ayat 22, bahwa mereka
bahwa kami harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku. Ini yang seringkali menjadi titik lemah kita, saudara. Untuk berpegang pada segala ketetapan dan segala peraturanku. Ini bicara tentang firman Tuhan itu sendiri. Kemana saya dan Anda melangkah dan apa yang menjadi pedoman kita. Dan itu dimulai dari paradigm kita. Dari paradigma kita, pola pikir kita, model kita, contoh kita. Dan biarlah belum dan tidak terlambat kalau firman Tuhan itu dinyatakan dan menyatakan diri di hari ke-9 ini. Kalau Alkitab katakan 9 itu bicara tentang buah roh. Dan ini bukan kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Anda beribadah di sini, Anda tidak berlibur, ya. Anda diizinkan Tuhan sampai di sini, ya, ada di sini. Tidak ada yang kebetulan. Untuk apa? Untuk mendengarkan lagi sabda Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Supaya nanti in the future tidak ada yang kita bisa salahkan. Kita selalu bilang, oh negeri kita. Alkitab katakan supaya engkau tidak dimuntahkan di negeri ini. Bahkan kerajaan sorga itu rasanya seperti jauh dari kita. Kenapa demikian? Karena Alkitab kembali tegaskan ketetapan dan peraturan dari Tuhan atau milik Tuhan itu kita tidak kerjakan, saudara. Kita jalan sendiri, seenak sendiri, memiliki peraturan sendiri, punya ketetapan sendiri gitu loh. Sedangkan dalam kebenaran firman Tuhan berbeda itu, saudara. Bahwa ada yang mengatur, ada yang menetapkan, ada yang menyuruh saya dan Anda untuk memegang ketetapan itu. So we must be careful, kita harus berhati-hati, bukan perintah orang, bukan perintah manusia, bukan ketetapan manusia, tetapi perintah dan ketetapan Tuhan itu yang harus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, so the question is, pertanyaannya adalah, peraturan ketetapan atau orang yang seperti apa yang memegang peraturan dan ketetapan Tuhan itu. Dan kalau saya bisa garis bawahi, ini bisa terjadi kalau kita juga melihat satu model, melihat satu contoh, bahkan melihat new paradigm itu yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Itu yang menjadi segala sesuatunya menjadi sederhana, saudara. Segala sesuatunya menjadi mudah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya akan peraturan itu? Siapa yang menjalankan perintah ketetapan itu? Coba kita lihat yang pertama di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 17. Kita baca sama-sama, saudara. Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Dapat semua 1, 2, dan 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Amin. Terus yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh apa, saudara? Jadi siapapun yang percaya di ruangan ini akan ketetapan dan perintah Tuhan, dia adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu akan hidup dalam kebenaran. Halo. Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. The righteous man, the righteous one. Coba kita introspeksi diri, coba saya introspeksi diri. Apakah saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Coba saya introspeksi diri. Di sepanjang tahun 2021, bahkan di sepanjang tahun-tahun hidup saya. Have I? Apakah saya sudah? Selalu dalam doa saya tahun-tahun terakhir ini saya bilang, Tuhan, biarlah jadikan saya hamba-Mu ya, yang benar, hamba-Mu yang
berkenan di hatimu dan yang berkenan di matamu. Itu aja. Dan itu akan menjadi simple, itu akan menjadi mudah. Kalau kita selalu bisa melihat kebenaran firman itu ada dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi susah. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan hidup dalam kebenaran. Bukan hanya menjadi orang-orang yang omdo aja gitu loh. Yang hanya cuma bicara di media sosial, tetapi dia sendiri tidak hidup dalam kebenaran itu. Yang hanya cuma bisa mengajar, yang hanya cuma bisa menyikat-nyikat orang. Yang hanya cuma mendengarkan khotbah orang dan terus mulai memilah-milah, mulai melihat mana yang benar, mana yang tidak. Saya mau katakan buat saudara, itu pekerjaan yang mudah. Coba kalau kita balik, kalau dia khotbah dan kita yang akan memilah-milah, itu juga mudah, saudara. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah bagaimana saya dan Anda hidup dalam kebenaran itu sendiri. Halo, amin. Saya bisa mengajar istri saya dengan mudah. Saya akan bisa memerintahkan atas nama on behalf of, atas nama Roh Kudus. Dan saya bilang, saya pembicara loh ma, dengar baik, Roh Tuhan ada padaku. Pertanyaannya sekarang, apa tandanya Roh Tuhan ada pada kita? Sederhana, ketika saya dan Anda hidup, berani hidup dalam kebenaran itu. Jadi sebelum saya menyatakan kebenaran itu kepada istri saya harus berkaca, apakah saya sudah hidup dalam kebenaran itu? Dan Alkitab dengan berani katakan, Yesus dengan berani katakan, akulah kebenaran itu. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, dia harus hidup, saudara. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kebenaran itu adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh menamakan tahun ini tahun apa, tahun yang diberikan Tuhan, tahun beriman, tahun iman. Tapi adakah pembaruan demi pembaruan yang terjadi dalam hidup kita? Saya boleh menasehati banyak kepada dua anak saya, banyak kan yang seperti itu. Bapaknya hamba Tuhan tetapi punya problematika yang complicated dengan anak-anaknya. Tapi saya mau katakan buat saudara, kalau orang itu hidup dalam kebenaran, pendeta itu hidup dalam kebenaran, hamba Tuhan itu hidup dalam kebenaran, anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya kebenaran itu akan memerdekakan juga anak-anaknya, memerdekakan juga istrinya, dan bahkan even pembantunya. Sudah, istri saya jadi saksi hidup, anak-anak saya jadi saksi hidup, adik saya jadi saksi hidup, dan adik-adik saya yang ada di sini juga jadi saksi hidup. Silih berganti itu pembantu ada di dalam rumah tangga kita. Dia punya salah, iya. Dia punya kekurangan, keterbatasan, namanya juga pembantu. Kalau dia lebih hebat dari kita, dia jadi majikan, kita yang jadi pembantu. Namanya juga pembantu. Kita suruh apa, suka kebalikan gitu loh. Kadang saya makan, saya bilang tolong dong nasi goreng, terus saya bilang tolong ya telurnya mateng, dia bikin setengah mateng. Begitu saya lihat, saya bilang matang. Oh, saya dengarnya setengah matang. Itu adalah hal yang mudah bagi saya. Dasar kau tuli, ya, dasar kau budak, pakai otak. Bisa saudara, saya anggap dia adalah bawahan saya. Tapi seumur hidup saya nggak pernah ngomong itu, betul? Never. Kenapa ajaran itu dari orang tua saya? Bahkan ajaran dari Kristus itu bilang, jangan. Saya hanya bilang begini, sederhana, as simple as this. Oh iya, kalau begitu sekarang kau matangkan. Oke, dari tadi Bapak bilang begitu. Rupanya dari tadi saya udah ngomong begitu. Kalau dia punya paradigma yang berbeda, ya sekarang saya tegaskan, ini paradigma yang baru. Kau harus bikin sampai kering. Tadi saya bilang matang, sekarang saya bilang sampai kering. Biar dia bertobat, sudah. Terus dia bilang kering, sekering-keringnya. Iya. Dan memang ada harga yang harus saya bayar. Kenapa? Waktunya jadi lama, saudara. Dia bikin itu bolak-balik sampai 10 kali. Sehingga saya mencium bau yang tidak sedap.
Dan waktu dia kembali lagi, betul bukan kering sekering-keringnya, tapi di sekelilingnya sudah GOSONG, gosong. Dan saya tidak boleh juga memarahinya, karena tadi saya bilang kering sekering-keringnya. Udah saya makan aja. Tapi tiap hari saya kerjakan itu, tiap hari saya makan itu. Telur dengan masakan yang kering. Lama-lama juga dia tobat. Besok-besok dia nggak pernah bikin lagi setengah matang. Dia akan bilang, kalau Bapak, saya tahu Bapak suka yang kering. Terus saya bilang, kau tahu semua ya? Dia bilang, iya. Karena juga berapa kali saya suka dengar khotbah Bapak. Oh, dia orang Kupang, saudara. Ya? Dia orang Kupang, dari Flores, Kupang, NTT. Jadi dia punya bahasa-bahasa yang juga harus saya mengerti. Saya tanya, anjing saya itu ngumpet di mana? Dia bilang bukan ngumpet Bapak, tapi dia sembunyi. Ya udah sama aja lah. Dia punya bahasa sendiri. Entah saya yang harus bertobat atau dia yang harus bertobat. Dan kalau kita bicara itu selalu ada ketawa di situ. Ya. Nah saya suka bilang juga kepada keluarga saya, udahlah ya, ngerti dialah. Ya kasihan juga mungkin seumur hidup dia bisa bekerja sama kita. Gitu. Dan mungkin juga dia dapat pelajaran penting di dalam rumah tangga kita. Sudah berapa tahun dia kerja? Berapa? 2 tahun. Dia 2 tahun kerja seperti 20 tahun dia bekerja. Ya. Karena banyak kesalahan. Yang saya bilang suruh kopi dia ambil kaos kaki, ya dialah itu. Sama istri saya tiap hari itu di dapur, pasti ada pertengkaran. Istri saya bilang, tolong cuci ya, saya punya pakaian ini yang baru. Hati-hati, coba lihat mulut saya, hati-hati. Terus bilang, iya ibu, hati-hati. Gitu selesai, besok istri saya mau pakai, ternyata sudah belang semua. Karena sudah apa namanya itu? Apa? Luntur gitu. Dia bilang, ini saya udah bilang hati-hati ya. Ibu bilang kan hati-hati, saya sudah berhati-hati. Tapi ternyata celana dan airnya itu tidak kompromi. Ya sudahlah. Ya kalau pakaian biasa ya mungkin, tapi kalau pakaiannya cukup mahal, saudara. Apalagi banyak yang diberi oleh orang lain, kalau kita ulang tahun, kalau ada perhelatan yang lain, kadang-kadang sudah belang gitu. Tapi itu resiko dari apa ini yang saya bilang. Roma 1 ayat 17, tetap kita harus hidup dalam kebenaran, gak boleh keluar kata-kata yang kotor di situ. Amin saudara. Sehingga akhirnya biar dia punya paradigma itu. Dia punya satu model, satu contoh. Siapa model dan contohnya? Betul Yesus, tapi Yesus melalui kita. Jadi dia lihat gitu, oh, Bapak tidak pernah marah. Terus saya bilang memang saya marah di hati. Yang saya tidak tahu kapan itu keluar. Mungkin Yesus mau datang kali yang kedua baru saya marah habis gitu. Yang kedua saudara, yang kita bisa pelajari bagaimana saya dan Anda hidup dalam segala ketetapan. Alkitab katakan segala. Apakah Alkitab saya sama dengan Anda? Segala di situ. Ya. Imamat 20 pasal yang ke-22 katakan berpegang pada segala, berarti tidak ada satu kata pun, tidak ada satu perintah pun yang lolos dari pengamatan kita, lolos yang tidak kita kerjakan gitu loh ya. Kalau dia sudah mengatakan segala ketetapan dan peraturan, berarti sudah tetap itu, saudara. Tidak boleh dirubah-rubah hanya karena kondisi ekonomi. Ya, banyak orang sekarang sudah rubah-rubah itu. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik? Bagaimana saya bisa memberikan 1/10 untuk Tuhan? Bisa saja kalau memang saya dan Anda adalah orang-orang yang betul-betul benar di hadirat Tuhan, bisa saja. Apakah saya pernah cerita bulan November kemarin, ya, ada sedikit kesaksian. Saya duduk, saya baru saja melempar, saya punya satu barang berharga di bulan akhir November. Bagi saya untuk menyiapkan Natal gitu, supaya ada kue, supaya ada makanan, supaya ada persediaan. Kan Alkitab juga katakan begitu, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan saya diberikan oleh orang yang menjual, yang membeli itu melalui teman saya 50 juta yang pertama. Jadi saya pikir wah cukup kita buat Natal gitu loh. Itu barang laku seharga 100 juta saudara ya. Saya pikir 50 juta untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga saya, untuk keluarga besar, saya rasa itu cukup. Saya biasa juga ada open house di malam Natal, ada open house di malam Tahun Baru.
Karena bagi saya setahun sekali saya buka rumah saya gitu. Untuk siapapun juga boleh datang, boleh makan sama-sama ya. Bahkan pulang tanpa izin juga nggak apa-apa itu. Yang penting saya buka itu pintu. Nah, setelah selesai, kalau tidak salah itu di satu hari di mana kami berkumpul semua, terus saya duduk di restoran gitu. Dan saya pikir saya traktir keluarga saya karena saya baru dapat 50 juta gitu ya. Dan waktu saya duduk seperti itu, tiba-tiba Roh Tuhan bilang sama saya, "Hey, ini bulan November, bukankah engkau adalah orang-orang atau pribadi yang biasa memberkati keluarga gitu kan?" Dimulai berkat itu dimulai dari Tuhan kepada keluarga itu, saudara. Saya kumpul keluarga besar semua. Saya lihat ke kiri saya, ternyata ini tepat ini kakak saya nih, kakak saya. Coba berdiri. Ini jarang-jarang dia kesini tuh. Beri tepuk tangan dulu ini ya. Itu pasti Roh Tuhan itu. Dia nggak pernah bilang sama saya akan datang ke sini. Ya, dia menderita penyakit kanker ya, dan disembuhkan oleh Tuhan gitu. Nah, pada saat dia kanker, saya datang kepada dia dan bilang begini. Dulu saya pernah bersaksi, sampai saya singkat aja. Saya bilang sama dia, "Cah, kalau kau harus dioperasi ya, kalau kau harus menjalani terapi segala macam, aku bersedia untuk menjadi orang yang menanggung gitu ya. Walaupun saya bukan orang kaya, tapi ya dengan berani saya katakan kita harus kaya hati gitu, ya, bukan hanya kaya tapi kaya hati gitu. Kakak saya bilang, "Oh ya, amin, haleluya, iya." Dan ternyata beberapa hari kemudian dia telepon, "Ya, gua kanker dan harus dioperasi." Saya pikir dioperasinya 2 tahun lagi gitu, saudara. Ternyata hanya cuma berapa hari, berapa minggu. Dia bilang, "Saya harus dioperasi." Dan biayanya bagi saya ya cukup ya. Saya nggak usah sebut lah, tapi saya bilang oke. Dan tiap kali saya dapat persembahan kasih, saya selalu simpen di otak saya, cuma ada kakak saya. Jadi kalau dia panjang umur itu juga karena Tuhan. Pasti karena Tuhan. Karena saya minta Tuhan biar dia umur panjang. Tapi dalam tangis Tuhan bilang umur panjang tinggal umur panjang. Apa yang harus kau perbuat? Segala ketetapan dan segala perintah. Ya. Dan akhirnya saya bisa penuhi. Dan waktu dia duduk setahun kemudian atau 2 tahun kemudian gitu kemarin, Tuhan bilang sama saya, "Kau berkati dia, kan kau minta juga supaya dia sembuh dan panjang umur." Nah, saya pikir dari 50 juta yang pantas 10%-nya lah, kan gitu ya. Adalah 10%, karena 50 juta kalau 50 miliar mungkin saya berpikir ulang gitu. Kayaknya gede banget gitu. Tapi belum tentu juga karena saya belum pernah dapat 50 miliar. Jadi saya bilang sama dia, Cah, aku berkati kamu untuk Natal ya, 5 juta. Orang dikasih 5 juta di tahun yang susah ya kemarin itu rasanya muka bisa berubah. Dan dia bilang, "Terima kasih ya, amin, sama-sama." Saya puas. Dan saya mau melanjutkan makan dan Tuhan bilang sama saya, "Hey, ada orang lain lihat kamu." Saya lihat ke kanan kiri, betul adik-adik saya lagi lihat saya. Nah, adik saya masih hidup tinggal 3 saudara, karena 2 sudah meninggal. Dan mereka lihat saya gini. Artinya Anda bisa tahu kan tatapan itu. Kalau kakak dapat, adik juga harus dapat gitu. Jadi perkara rohani bawa juga ke jasmani gitu. Jadi saya bilang, "Oh ya lupa ya. Oh ya ini juga harus nih." Saya kasih telepon saya sama istri saya. Ini kasih dia 5 juta. Oh mereka senang. Thank you. Biar umur panjang ya, diberkati. Amin. Udah, saya cepat-cepat makan supaya Tuhan jangan terlalu banyak bicara gitu. Manusia samalah kita, yang tertawa itu sama dengan saya. Nah, saya lanjutkan makan, tiba-tiba anaknya dia bilang, "Om Yohan, kemarin kakak ulang tahun." Aduh, Tuhan Yesus. Masa kita, "Oh selamat ya ulang tahun, happy birthday, God bless you," gitu. Masa kita bilang, "Oh happy new year ya, happy new year." Ya orang ulang tahun. Jadi saya, "Oh iya." Dan Tuhan bilang, "Ayo," dia ngomong begitu berarti dia minta diberkati. Lalu saya bilang, "Oh iya karena keponakan kan." "Oh iya, jadi separuhnya ya 2,5 juta buat kakak kamu ya."
Saya bilang sama istri saya, "Ma, kirim 2,5 juta, kirim." Ini otak bukan hanya soal ngomong duit, tapi dana yang semakin terkuras, itu yang kepikiran saya gitu. Aduh, gitu. Money is the root of all evil. Akar dari segala kejahatan itu uang. Tapi kalau Anda bisa lepas dari persoalan itu, saya yakin dan percaya Anda adalah seorang yang merdeka. Tuhan sedang memerdekakan saya. Udah selesai 2,5 gitu, tiba-tiba waktu saya teruskan makan, itu suara lagi. Saya yakin itu suara Tuhan karena bergaul 40 tahun, 50 tahun saya hafal banget suaranya. Dia bilang begini, "Bagaimana? Ada mata-mata lagi yang lihat kamu." Saya bilang, "Siapa lagi?" Dan Tuhan bilang, "Coba aja kau lihat sendiri." Saya lihat semua keponakan saya, lihat saya. Dan dengar baik, itu masih ada 6 lagi keponakan. Mau gak mau lah. Masa mau kasih dia 5 juta, duitnya gak cukup. Oh iya, ini semua nih keponakan 2 juta. Oh enak, waktu sebutnya enak. 2 juta. Tapi bayarnya itu sulit. Terus mereka bilang, "Oh terima kasih Om Yohan, terima kasih Papa Owan." Oh diciumin saya, tek. Udah selesai, "Mah kirim tuh semua." Tiba-tiba istri saya liatin saya. Tatapannya sama dengan keluarga besar saya. Masa saya bilang itu cinta? Bukan cinta, kebutuhan. Artinya dia bilang, "Lo bisa kasih yang lain nih, yang tiap hari tidur sebelah lo, yang berdoa buat lo, enak aja lo kawinin gue cuma buat ngobrol gitu loh." Terus saya bilang, "Mama juga harus ya." Terus matanya itu. "Mama juga ya 5 juta ya, Ma?" Amin, kau suami yang baik. Di sebelah dia ini. Terus gini, "Anaknya bagaimana?" Aduh Tuhan Yesus. "Oh iya, anaknya juga 5 juta. Dia bawa-bawa lagi kakaknya yang di rumah. Kakak juga 5 juta. Iya 5 juta. Hitung punya hitung. Tadi pagi saya pergi ke pernikahan dari sepupu saya kasih dia 1 juta. Terus ibunya datang kepada saya, mereka keluarga sederhana, saya kasih 1 juta. "Pak, kok hafal banget?" Kalau soal duit saya hafal banget itu, saudara. Saya bisa rinci itu. Ternyata hitung-hitung, saudara nggak usah hitung, saya bisa hitung. Itu makan kita 1 juta, terus kita ngopi 500, masih di otak nih 53 juta bos. Saya dapat 50, keluar 53. Saudara tahu saya keluar dari restoran tanpa roh. Ada yang bilang saya, "Pak habis ini kemana?" "Rumah." Kalau saya punya 5 miliar sederhana itu, betul nggak? Aduh. Ini perintah ketetapan. "Beri maka engkau akan diberi." Itu perintah loh. "Bawalah persembahan 1/10 itu perintah. "Supaya ada makanan di rumahku." Lemes saya. Sampai di rumah kayaknya nggak ada itu a new paradigm, nggak ada. Yang ada yang Tuhan, anjing-anjing sambut saya, mau apa lagi, mau minta apa lagi. Terus saya duduk, saya pikir, "Oh iya, saya masih punya 50. Jangan salah, walaupun saya sudah terambil 3 juta di situ, 53. Tapi saya punya 50, itu engkau janji sama saya 2 hari lagi. Ya beres, kecil punya itu. Begitu saya duduk, saya mau ngopi, di balik itu bungkusan ada tagihan selama hampir 2 bulan, saudara, kartu kredit. Begitu saya buka itu tagihan 52 juta. Saya langsung, "Oh Tuhan, apakah kau harus ambil nyawaku?" 105 itu, saudara, saya dapat 100, tapi harus keluar 105. Tapi Alkitab bilang segala perintah, segala ketetapan. Dia bilang segala. Bisa hilang segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi asalkan tidak hilang itu Yesus, aman. Aman. Dan Tuhan memberkati saya. Tuhan berkati saya hebat. Tuhan berkati saya luar biasa. Pernikahan kami tanggal 9 Desember ya. Ini tanggal 9 pas 1 bulan. Luar biasa itu, Tuhan beri tepuk tangan dulu, nggak ada yang kebetulan. Ada seorang datang kepada saya, tapi datang ke istri saya dulu, "Bu, selamat ya." Istri saya bilang, "Iya sama-sama." "Bu, saya nggak bisa kasih apa-apa loh." "Oh nggak apa-apa. Ini Bu ada kue lapis." Saya lagi liwat, saya berhenti. Kalau kue lapis nggak usah ngomong kayaknya ya. Dalam hati.
Terus saya bilang sama istri saya, udah taruh aja di situ. Iya Pak, ya selamat ya, amin. Tuhan berkati ya. Iya, kita taruh itu kue lapis di tengah di meja. Sementara mau sambut tamu lagi. Dan ibu ini bilang, Bu, Pak, jangan taruh di situ kue lapisnya. Ini kue lapis spesial. Saya kalau dengar yang spesial, saudara, saya langsung bilang sama istri saya, Ma, ini bukan kue lapis biasa. Ini kue lapis dari sorga. Dan waktu kita tinjau ulang di rumah, ternyata Tuhan tidak pernah lalai untuk memberkati umat-umatnya. Saya mau katakan hari ini bahwa di tahun 2022, paradigma yang baru kita kenakan. Dimulai dari apa? Menjadi orang yang benar di mata Dia. Yang kedua di situ, coba kita baca di dalam Kejadian pasal tadi, di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius, saudara. Oh, maafkan saya. Kita baca Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Ayo baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sedikit tentang kebenaran, kita baca dulu Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan 6. Cepat. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Apa katanya saudara? Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Luar biasa enggak? Padahal Abram pada saat itu belum dikaruniai, dianugerahkan keturunan, tapi Tuhan sudah berbicara tentang masa depan. Ya, terus Alkitab katakan coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Bagi saya dan Anda, siapa yang melakukan kebenaran, maka Anda akan memperoleh segalanya itu dari Tuhan. Ya, terus maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, nanti. Terus ayat yang ke-6 ini luar biasa. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, coba kita lihat cepat Matius pasal yang pertama ayat ke-19. Kita baca sama-sama, ada satu tokoh lagi yang luar biasa. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam bahasa Inggris dikatakan he was a just man. Artinya orang yang benar. Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, dan Alkitab juga katakan contoh tokoh kita yang kedua yaitu Yusuf adalah seorang yang benar. Amin. Nah, kita lihat juga di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-27 ada 3 tokoh yang mewakili kita. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. 2 nama perawan itu Maria 2 kali disebut, berarti Maria itu juga orang benar. Perawan, amin saudara. Dia jaga banget pertunangan dia dengan Yusuf. Dia jaga banget keperawanannya. Itu 2 kali disebut, berarti emphasizing. Ini menegaskan kepada saya dan Anda bahwa yang dipilih Tuhan itu adalah orang benar. Amin. Nah, tinggalkan itu kebenaran. Yang kedua, coba kita baca sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kita cepat kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24. Ayo baca sama-sama. Seperti yang difirmankan Tuhan. Lihat tokoh kita yang kedua. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Coba kita lihat juga tokoh kita yang ketiga, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 3 tokoh ini melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa maksudnya? Saya dan Anda kalau ingin melihat segala peraturan dan ketetapan kita lakukan, segala bentuk perintah Tuhan, maka tandanya adalah saya dan Anda akan melakukan same with the word, same as the word, harus sama seperti. Ini kunci kelemahan kita. Same as. Kalau firman mengatakan seperti itu, saya dan Anda harus menjadi the doer.
Tadi the righteous, yang kedua the doer. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah saya dan Anda harus memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Peroleh berkatnya mau, tapi yang sebelumnya gak mau. Selalu kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita balas caci maki dengan caci maki. That's why, kenapa sampai hari ini sepertinya tidak sempurna itu apa yang kita dapatkan. Karena we are not yet, kita bukan atau belum menjadi as same as, sama seperti. Dengar firman oke. Baca firman oke. Tapi melakukan itu sama seperti. Itu yang sulit. Tapi dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kalau 3 tokoh manusia itu bisa melakukan. PRJ CK7 di tempat ini. Pasti juga dengan bantuan Tuhan bisa melakukannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-20. Baca sama-sama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam apa saudara? Mimpi. Dan Anda tahu berapa kali Yusuf mendapatkan mimpi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini pertama ketika dia bermaksud menceraikan. Yang kedua, mimpi itu datang, malaikat Tuhan itu datang atau Tuhan itu datang pada saat dia diperintahkan Tuhan untuk lari ke Mesir. Dan yang ketiga ketika pulang dari Mesir. Karena Herodes itu sudah mati. Berapa kali? 3 kali. Itu sudah menyatakan bahwa ada kesaksian dalam hidupnya. Apa yang Tuhan perintahkan terjadi dalam hidupnya. Happen. Definisi daripada iman, coba kita lihat Ibrani pasalnya ke-11 ayat yang pertama, seringkali saya sebut ini sebagai ayat pagar. Ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan di depan itu. Terus, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau begitu jawabannya begini, harapan, kepastian itu dari Tuhan akan terjadi meskipun kita belum lihat. Kita akan lihat harapan itu terjadi di masa depan dengan bukti dan kenyataan yang ada. Di situ dikatakan ada bukti. So jadi orang Kristen bukan hanya pegang janji Tuhan, tetapi janji Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya, kita terima firman tapi tidak terjadi apa-apa dalam hidup. Anda bilang Yesus, 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 saya dan Anda ke gereja, saya melayani Tuhan, saya memberitakan tentang firman Tuhan, but not happen in my life. What kind of Christian? What kind of Christianity am I? I am. Kristen macam apa saya? Hanya cuma menceritakan, but not happen. Saya bukan pesaksi yang unggul, saya bukan pesaksi yang baik. Sebetulnya apa yang happen in our lives, yang in my life, itu harus terjadi, dan yang terjadi itu saya ceritakan kepada Anda. Halo. Kalau saya bilang kepada 2 anak saya, ini example gitu, jangan merokok. Nah, harus terjadi dalam hidup saya bukan merokok. Meskipun dulunya saya merokok. Nah, jangan marah-marah dengan pembantu. Dulu saya tidak marah-marah dengan pembantu. That's the truth. Saya menjadi saksinya Tuhan. Jangan kurang ajar dengan orang tua. Ayo dua-dua, jangan kurang ajar dengan orang tua. Saya akan bilang begini, saya adalah pelakunya. Saya adalah witness. Kau lihat hidup papa nggak pernah lagi untuk marah sama opa dengan oma. Papa nggak lakukan itu. Apa saja yang mereka katakan, ya udah iya dan iya. I respect them. Ketika saya bertobat, ketika saya melayani Tuhan, I respect them. Ayo, hari ini yang ketiga, kita harus menjadi His witnesses. Jadi orang-orang yang bersaksi, bukan hanya saksi gombal gitu loh. Yang kita bilang ternyata nggak terjadi dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang begini. Nanti Tuhan bayar hutangmu. Terus ditanya, kau dulu punya hutang nggak? Enggak. Pernah sih sekali, pernah dibayar nggak sama Tuhan? Enggak juga. Tapi kau yang harus jadi pelaku biar kau dibayar hutangmu. No. Harus terjadi dulu dalam hidup kita. Dan Anda lihat apa yang dikerjakan oleh Abraham. Betul?
Alkitab katakan ketika dia ingin mempersembahkan anaknya, Ishak tanya sama dia. Apa pertanyaannya? Pak, aku lihat segala bentuk hal yang membawa orang itu bisa mempersembahkan sesuatu. Pertanyaannya, mana korbannya? Apa kata Abraham? Tuhan akan menyediakan. Amin, saudara. Karena dia tahu persis siapa Tuhan yang dia sembah. Hari ini saya tutup firman Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang selalu memberkati kita. Yang menolong dan juga mengampuni kita. Dan kekayaan dan kemahadasyatan dia melebihi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang benar di pemandangan. Bukan hanya bisa menjelek-jelekan orang atau berbicara yang tidak baik tentang orang. Tapi ajar kami untuk benar di mata Tuhan, benar di hati Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, bukan orang-orang yang cemar. Mungkin tahun lalu kami cemar, mungkin 2-3 hari lalu kami cemar. Tapi mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau hidup bersih, kami mau hidup benar di pemandangan Tuhan. Dan kami tahu, itu adalah tanda kami menerapkan dan melakukan segala bentuk perintah dan ketetapan-Mu. Dan yang kedua, ajar kami menjadi pelaku. Bukan hanya menjadi orang-orang yang berteori saja. Biar kami bisa melakukan walaupun itu berat. Tapi kami tahu ada roh Tuhan yang selalu bisa menolong kami. Yang bisa mensupport kami. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ajar kami untuk menjadi pesaksi-Mu. Dimanapun kami berada dan ditempatkan, kami boleh menceritakan Tuhan pernah menolong aku. Tuhan pernah memberkati aku dan sampai hari ini aku tetap ditolong dan diberkati. Supaya mereka melihat hidupku, melihat hidup kami Tuhan. Entah itu keluarga kami, kakak, adik-adik, orang tua, sahabat, bahkan komunitas-komunitas kami bisa menjadi orang yang diberkati. Bahkan orang-orang yang di luar Tuhan bisa melihat kekristenan kami yang berazaskan bahwa Tuhan beracara di dalam kehidupan kami. Kami pernah menerima kebaikan Tuhan di masa lalu, di masa sekarang, bahkan sampai masa depan pun kami dipelihara oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan mereka, komunitas mereka, studi, pendidikan, pergaulan mereka, jodoh mereka. Engkau yang memberkati, biar tahun ini menjadi satu tahun paradigma baru kami menerapkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menjadi model, Engkau yang telah menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat tahun baru. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Dan tentunya kami dari GBI PRJ CK7 mengucapkan atas nama Gembala, pengerja dan jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Johan Lumo Indong beserta keluarga yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami mengajak saudara sekalian, apakah ada jemaat baru yang pertama kali datang ke GBI PRJ CK7? Silakan lambaikan tangannya. Oke, ada di sebelah sana. Selamat datang. Baik, juga ada saudara di sebelah sana dan boleh di-scan QR code di depan untuk mendapatkan souvenir dari gereja untuk diambil di sekretariat di depan. Jangan lupa untuk datang lagi minggu depan. Di depan kursi Bapak Ibu Saudara ada angket untuk bisa diisi, mengevaluasi pelayanan kami ke depannya supaya semakin lebih baik dan tentunya memberkati. Dan sesudah doa berkat seperti biasa, jangan langsung keluar, tapi nanti worship leader akan mengarahkan saudara sekalian untuk keluar satu persatu.
Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudari terkasih. Mari kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini, baik persembahan persepuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR persembahan yang terletak di depan kursi atau di layar persembahan. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah-rumah atau dapat melakukan persembahan secara transfer. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 9 pagi, 11.30 dan setengah 5 sore akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 10 Januari 2022 pukul 9 pagi. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Christopher Gary. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Selamat Tahun Baru seluruh keluarga Cool Online GBI PRJ Group CK7. Tentunya kita sangat menantikan apa yang menjadi pesan Gembala di awal tahun 2022 yang merupakan tahun paradigma yang baru. Setelah kita mengerti apa artinya paradigma itu, tentunya kita pun rindu apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool, yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk info link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan virtual graduation via Zoom bagi 300 lebih peserta KOM 100 Junior sampai dengan KOM 300 yang telah menyelesaikan pelajaran serta lulus ujian.
Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Para wisudawan dan wisudawati dapat segera menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 22 Januari 2022 dan penyerahan anak pada tanggal 29 Januari 2022. Harap Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau melakukan penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam Bapak Ibu semua mengikuti ibadah onsite, maka perlu kami informasikan beberapa persiapan yang kami lakukan, yaitu setiap hari Sabtu sore dilakukan penyemprotan di ruang ibadah, lobi, serta ruang prasarana lainnya dengan menggunakan disinfektan khusus BioPledge yang mendapatkan approval dari FDA dan EPA, khusus kami datangkan dari USA. Pengerja dan jemaat yang memasuki lobi gereja wajib menjalankan security check, serta wajib menginjak keset kaki disinfektan. Dengan dilakukannya poin-poin di atas, maka kami berharap Bapak Ibu dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, dan harap minggu-minggu ke depan, Bapak Ibu sekalian dapat mengajak keluarga, teman, serta tetangga untuk ibadah bersama-sama di tempat ini. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 13 katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu di sepanjang ibadah ini. Saat ini kami bersama-sama serukan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Indonesia ada di dalam hatimu, Indonesia pulih dari segala penyakit sampar virus corona dan varian barunya. Dan kami percaya Indonesia diluputkan dari dampak krisis ekonomi global serta dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana alam. Bapa, curahkanlah lawatan-Mu atas bangsa ini agar setiap kami mengalami kembali kasih mula-mula di setiap hari, sehingga akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan barang siapa yang berseru pada namamu akan diselamatkan.
Kami juga memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Dengan roh hikmat takut akan Tuhan serta pelindungan-Mu memberkati mereka dalam mengelola sumber daya alam serta dalam memberoda pemerintahan, menjalankannya untuk menjadi Indonesia maju. Tuhan, berilah keputusan dan rancangan mereka selaras dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Pendeta Johan Lumoindang, Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Keluarga hamba-Mu Tuhan berkati dengan perlindungan dan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan berkati dengan kekuatan ekstra dalam pelayanannya. Dalam pengembalaan hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost. Untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berkat kesehatan dan perlindungan Allah Kau limpahkan atas Pak Niko dan keluarganya. Kami juga memberkati pelayanan Pak Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto. Berkat hikmat pewahyuan ilahi Allah menuntun hamba-Mu dalam penggembalaan di CK7 di tahun paradigma yang baru ini. Untuk membawa umat-Mu dalam destiny yang kekal. Dan juga Tuhan memberkati profesinya sebagai dokter. Berkati juga kesehatan hamba-Mu dan keluarganya dengan berlimpah-limpah. Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu semua diberkati Tuhan. Tuhanlah perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai anak-anak muda hidup dalam takut akan Tuhan. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pakai mereka dengan urapan yang dahsyat dalam melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini Bapak, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami perkatakan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, jemaat yang mengalami kelemahan fisik dan rohani, kami katakan sembuh dan pulih. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan berikan jalan keluarnya. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya, serta diluputkan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, saatnya kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dari hambanya, Bapak Pendeta Jack Rusley. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari anaknya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia di Lukas 21 ayat 25-38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali,
Tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.